undang Mr. Apple Management bareng Power of Girls. Nah, di sini kita mau ngapain, Moy? Kita mau podcast sama salah satu pemilik owner. Yes, betul. Owner Dari Mr. Apple. Yeay. Ya nanti kita perkenalan sendiri ya, guys ya. Kita akan undang 1 2 3. Selap. Makanan siapa lagi makan? Nggak Kaisa. Nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan diri. Namanya siapa? Kelas berapa? Nggak Nama masalah. saya Marcel. Marcel Aditya. Iya. Umur 23 tahun. Umur 38. sejak podcast ini dibikin 30 berapa ya? Hampir 33 guys. Oh iya. 33. Masih muda, Mas. Masih muda lah. Alhamdulillah. Kenapa? Ya, karena Mas Marcel di sini adalah owner dari Mr. Apple. Yeay. Nah, Yeay. ini kita mau cerita-cerita, sharing-sharing tentang pengalaman Mas Marcel sebelum dan setelah bisnis gitu. Pokoknya tentang perbisnisan gitu ya. Nah, yang pertama kita tuh ngobrol bareng Mas Marcel nih. Beliau ini adalah pebisnis, orang pebisnis. Nah, gimana sih Mas awal mula terjun ke dunia bisnis tuh kayak gimana sih? Jadi aku dulu itu mulai belajar bisnis itu sejak belum genep umur 16 tahun. Wow. Bisnisan. Umur 15 tahun, tapi udah mau itu akhir tahun 2015 lah. Aku ingat banget akhir tahun 2015. Posisinya udah kelas 1 SMA. Mau umur 16. Waktu itu main ini MLM, main multi level kayak gitu. Iya, iya. Waktu itu. Jadi kenapa? Karena di saat itu jadi tahun umur 15 tahun itu tahun 2000 berapa ya berarti? Sekitar 2005-an kalau nggak salah. Sekitar tahun 2005 akhir itu karena orang tua goyang perekonomian. Oh. Terus ya mau nggak mau kan ini apa? Buat tambah-tambah uang jajan lah. Jajan uang paku. Tuh. Itu tahun 2005, umur 15-16 lah. Masih muda banget berarti ya. Gila, wow, keren banget masih muda. Udah kelihatan Dia juga udah bisnis. Sebenarnya ya terpaksa kan saat itu. Juga nggak pengen ya ke distract ada ringtone-nya Bu Bos bunyi. Sebenarnya saya ini cuman badut. Bu Bosnya itu di balik layar tuh. Oh, iya. Gitu. Benar. Terus umur 15 udah mulai bisnis. Nah, itu Bu Bosnya bersin. Bu Bosnya bersin. Terus kan pernah punya usaha kuliner ya, Mas? Pernah. Pernah. Usaha macam-macam. Oh ya. Yang pertama itu? Jadi dari tadi yang jualan MLM, bisa MLM ya sepanjang SMA itu ya lumayan, tapi maksudnya lumayan tuh ya nggak konstan gitu karena kan tapi itu kayak aku merasakan itu kayak awal mula proses pendidikan di dunia bisnis gitu loh. Karena di dunia MLM tuh terus terang harus tak akuin bahwa apa ya, pola pendidikannya itu militan banget. Militan itu ya pokoknya siap perang lah. Pasukan MLM tuh saya salut pasukan MLM. Teman-teman yang masih fight di dunia MLM itu salut. Itu kayak ya itu tadi pola pendidikannya itu luar biasa gitu. Terus sempat setelah itu tuh sempat macam-macam terus SMA ya naik turun gitulah, nyoba kanan kiri. Terus pernah kuliah ini jadi freelance di leasing tuh. Leasing itu pemburu motor itu. Bukan. Leasing itu ini loh, pembiayaan, finance. Oh iya. Jadi marketing freelance. Jadi marketing freelance kalau misalkan ada orang yang mau ngadain BPKB motor gitu nanti aku dapat komisi. Kalau enggak gitu. Kalau enggak gitu. Oh, berarti kayak itu. Nah, itu dulu pernah ini nyebarin canvassing, nyebarin flyer itu dari rumah ke rumah. Jadi
di komplek, di satu daerah komplek gitu, motor saya parkir, terus saya masukin flyernya itu diselipin di pagar-pagar kayak gitu-gitu, terus di pasar tradisional nawarin pedagang-pedagangnya gitu, ada closing nggak? Ya ada, cuma 1, 2, terus buka. Kalau di Solo ini kan ada wedangan, pernah buka wedangan juga, itu waktu kuliah buka wedangan, pokoknya macam-macam lah saat itu gitu. Tapi Mas Farsal nggak malu ya, maksudnya masih muda, anak cowok gitu kan? Iya. Kebetulan waktu itu malu nggak ya? Seharusnya enggak ya. Coba tak ingat-ingat, malu nggak ya? Kayaknya tetap ada deh malunya. Aku tuh mungkin ya? aku waktu SMA tuh sebenarnya cukup bergaul, tapi terbukti waktu kuliah itu sama sekali nggak bergaul. Jadi cuman temennya sangat terbatas, mungkin di bawah 10 orang, di bawah 2 tangan ini, di bawah 10 orang. Ya? Dikit, karena nggak tahu itu kayak titik aku kayak nggak punya nggak punya, belum ketemu sebuah jati diri gitu loh. Gitu, jadi ya nggak tahu, minder mau bergaul sama orang itu kayak diem lah, pokoknya di kampus tuh diem. Padahal zaman SMP, zaman SMA, zaman SMP itu zaman PD-PD-nya, karena orang tua masih ada. Zaman SMA tuh ya masih bergaul, tapi sebenarnya udah goncang. Kuliah drop banget lah, pokoknya secara kepercayaan diri itu ngedrop banget waktu zaman kuliah gitu. Insecure karena terus terang ya, waktu SMP itu kalau belum punya SIM itu belum punya SIM A itu keluar main gitu udah bawa mobil. Waktu SMP. SMP. 2005 itu 2000, berarti 2003 2004. Wow, 2003. Umur 14 tahun. Jangan dicontoh ya. Belum punya SIM. Iya. Jadi ya diam-diam gitu ya. Sebenarnya orang tua tahu gitu. Sebenarnya juga nggak boleh Pak keluar itu, tapi ya karena saya ngeyel kan, anaknya ngeyel, pokoknya suka harus gitu ya, kayak gitu. Sampai suatu hari itu pernah kecelakaan juga, terus trauma. Baru keluar dari kursusan tuh bawa ya pernah kecelakaan, sempat trauma juga gitu. Berarti sebelum sesukses sekarang dulu juga pernah jaya banget ya Mas? Sebenarnya enggak, sebenarnya titik yang bagus itu sebenarnya ya saat ini gitu. Titik maksudnya dari dulu sejak saya lahir sampai sekarang loh ya, itu saat ini gitu. Sebelumnya bisa dikatakan sebelum di sekarang ini tuh lumayan, tapi ya belum yang sampai dikasih Tuhan sampai yang di titik ini gitu. Dulu kan pernah punya usaha kuliner. Kan kelihatan menarik ya Mas, soalnya dulu aku tuh pernah lihat di Instagram tuh kayak terkenal gitu loh. Tapi franchise-nya kan rame di mana-mana. Sebenarnya nggak rame. Sebenarnya itu nggak rame, cuman waktu itu sebenarnya saya franchise-franchisean gitu loh. Franchise-franchisean yang maksudnya bukan franchise yang besar itu enggak. Ya, tapi lebih ke sekali buka itu langsung banyak. Nah, ini ada orang-orang yang saya tawarin gitu. Nah, dari kesalahan itu tuh bikin collapse gitu. Gitu, bikin collapse. Jadi kurang kayak gerobakan. Sebenarnya kayak but gitu. But gitu. Nah, itu collapse. Jadi ceritanya itu saya masuk lagi ke dunia MLM. Jadi setelah melewati itu tadi ya fase kuliah. Di masa kuliah itu sempat kita balik lagi nih. Balik lagi di masa kuliah. Nah, di masa kuliah itu sempat karena bingung, nggak pede gitu. Akhirnya itu bikin film-filman syuting gitu. Bikin syuting bikin film indie gitu. Nah, itu kayak untuk aktualisasi diri. Untuk mengaktualisasi diri sebagai wujud pengakuan untuk diri sendiri gitu. Karena kan melawan rasa ketidakpercayaan diri ini. Gitu ya. Sebenarnya itu awal mula aku kenal sama Momi gitu. Awal mulanya kenalnya dari dunia film itu, dikenalin karena butuh make up. Terus dikenalin sama salah satu make up kita gitu juga, yang kenalan juga gitu. Bisnis properti
nyoba-nyoba bisnis properti, ya kayak gitu tuh lah. Ya udah dari kuliah udah terbiasa nyoba, terkadang terlalu berani. Waktu itu zaman Udah muda, nekat. kenekatan, bablasan gitu, nggak ada remnya gitu. Itu ikut seminar properti, terus bentuk tim properti, terus nyoba-nyoba develop satu kafling, 2 kafling gitu. Ya melewati prosesnya juga. Dulu tim aku kuliah itu inget banget waktu magang gitu, tim properti ini waktu itu nyoba gitu malah jadi punya utang 250 apa 200 gitu kan, 200 juta waktu itu. Tapi tim ya bukan aku ya. Oh iya. Bukan aku sendiri itu. Tapi selesai akhirnya terjual satu itu membangun 3 kafling. Terjual satu wujud bangunan, yang satu ini kayaknya buat ngembaliin duitnya itu deh, duit investor tuh kalau nggak salah. Terus yang satunya lagi ini laku tanah, akhirnya dilepas dalam wujud tanah gitu. Terus kenal lagi sama MLM nih, singkat cerita kenal lagi sama MLM, nyari nyoba asuransi kok kayaknya lebih berat menurut saya daripada MLM gitu. Makanya orang-orang asuransi, orang-orang MLM itu hebat-hebat menurutku. Nah terus kenal MLM lagi, main jaringan lagi, itu di perusahaan Jepang. Jonya kalau yang dulu waktu SMA itu perusahaan Cina, sini perusahaan Jepang. Nah di perusahaan Jepang itu baru awal mula pacaran, awal mula pacaran sama Momi sama April ya, baru awal mula pacaran. Kita fight itu, berjuang bareng, bangun jaringan dari perusahaan Jepang itu. Ya syukurnya bisa dikasih sedikit kesempatan untuk merasakan income 2 digit, itu pernah 3 digit gitu. Nah dari situ sebenarnya itu belum settle, bisnisnya belum settle, jadi jaringannya itu belum terlalu stabil lah, belum stabil. Pengen ekspansi masuklah ke kuliner ini. Itu tahun 2019. Nah yang bikin menyakitkan saat itu tuh anak barusan lahir bulan April 2019, anak baru lahir Juni, bikin bahkan di bulan pertama aja itu bisnis nggak untung, udah rugi gitu. Padahal banyak ya mas abangnya? Iya banyak karena dibikin banyak gitu. Jadi ceritanya itu yaitu yang memang itu titik balik banget sih, titik jatuh yang karena gini, karena kenanya itu nggak hanya di material tapi di imaterial. Jadi sebenarnya bisnis itu, jadi skema yang saya bangun ini mungkin saya baru cerita secara open itu baru ya ini, toh ini kan di channel kita sendiri gitu kan. Ditonton bisa menginspirasi, syukur gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak nothing tulus saja niatannya kan untuk hanya cerita dan berbagi. Itu sebenarnya kan gini. Jadi ceritanya waktu itu punya ide bisnis kuliner gitu. Terus aku cerita nih ke teman-teman gitu, cerita ke teman-teman mau nggak, karena kan ini booth misalkan di Solo, mau nggak di lokasinya di titik A, di titik B, di titik C gitu. Jadi aku menentukan lokasinya gitu, mereka juga bisa menentukan gitu. Oh mau ini di titik ini, di titik A misalkan katakanlah seperti itu. Dia ibarat kata beli kemitraannya. Beli kemitraannya. Nah, yang setelah sekarang ini aku paham bisnis dan ketemu dengan banyak orang-orang di dunia bisnis yang gede-gede gitu ya. Itu aku udah salah dari skema awalnya. Skema awalnya itu terlalu kecil. Karena sistemnya misalkan Vivi beli kemitraan di aku tuh menjanjikan mengelola. Jadi angkanya saat itu tuh 10 juta, ada yang 15 juta juga. 10 juta. Nah, ini aku salah perhitungannya itu modal awal untuk bikin booth, nyiapin perkakas dan lain sebagainya itu kalau nggak salah itu udah 6,5-an lah. Waktu itu. Berarti udah tinggal sisa 3,5 juta kan. Nah, 3,5 juta ini buat bayar pegawai sama sewa tempat nih. Bayar pegawai itu kalau nggak salah waktu itu kalau di Solo, saya buka Solo Jogja. Kalau Solo itu sekitar berapa ya? 800 ke 900 gitu, aku lupa.
pokoknya 50 deh, 50 sehari gitu loh. Berarti mungkin sekitar 900-an ya. Plus sewa tempatnya itu 500 sampai 1,5. Ada yang 1,5, ada yang 1 juta, ada yang 500 gak ada yang 700 yang paling murah, 750. Artinya kan ini udah kurang lagi nih, hampir 2 juta kan. Iya. Nah, berarti kan udah 8,5, sisa 1,5 nih. Sisa 1,5 untuk bahan baku. Bahan baku, dan itu sejak bulan pertama itu semua outlet kita itu tidak ada yang laku. Sebenarnya itu wajar. Iya. Saat itu satu tempat, satu titik, sebenarnya wajar. Tapi yang jadi permasalahannya adalah aku, dan itu bagi hasilnya itu kan porsinya gede di Vivi tadi. Vivi di 70, aku di 30. 30 pun itu aku punya tim lagi sebenarnya yang ngelolain. Jadi 15. Cuman yang jadi masalah itu, yang menyakitkan itu, aku menanggung semua hutang itu. Tidak semua ya, sebagian kecil. Totalnya itu orangnya ada, kalau nggak salah ada 16 atau 17 orang. Aku lupa tepatnya gitu. Kalau tak inget-inget juga ingat gitu. Tapi aku udah lama kan melupakan gitu. 16 atau 17 orang itu, mayoritas kecilnya ini nggak bisa menerima, intinya gitu loh. Nangkep nggak? Oh iya. Jadi misalkan Vivi udah merasa bahwa Vivi invest itu cuan gitu loh, harus cuan. Dan apalagi ada yang memang nggak dapat outlet gitu, karena pada akhirnya tak gabungin kayak sistem konsinyasi atau di merger gitu, supaya total dari 16 atau 17 orang itu tuh memiliki semua outletnya. Karena di bulan pertama ini ada kayak ada potensi untuk bersaing nih, antar outletnya malah bersaing sendiri. Mikir, nah satu outlet itu ruginya bisa covernya itu bulan pertama itu masih ke cover pakai duit itu, bulan kedua itu udah pakai uangku sendiri. Rugi gitu. banget dong. Jadi untuk tempat kayak Jogja itu dua pegawai malahan, shift pagi dan shift malam. Per outlet ya? Shift pagi per outletnya. Wah. Total tuh ada 12 outlet kalau nggak salah. Solo 7, Jogja 5 kalau nggak salah. Nah, yang sisanya ini kalau 16-17 orang ini sisanya ini akhirnya kan konsinyasi gitu. Nah, itu di bulan kedua itu kerugian itu bisa sampai kayak kalau Solo gitu ya sekitar 2 juta gitu. Jogja itu bisa sekitar 3,5 juta. Nah, itu kaliin tuh. Kaliin 10, 12. Nah, itu udah aku ngerogoh duit sendiri. Yang menyakitkan, sebagian kecil orang dari 16-17 orang ini tidak bisa menerima hal itu dan menganggap bahwa aku ini pembohong, Penipu. gitu. Padahal benar-benar ngeluarin duit, dan itu setelah aku ngobrol sama teman-teman rekan-rekan bisnis yang sekarang, itu kan kalau sistemnya seperti itu kan harusnya saling support sesuai porsinya, gitu katanya sih seperti itu. Nah kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, antara terlalu naif sih menurutku. Kalau aku terlalu naif karena waktu itu aku juga diliputi rasa bahwa yakinlah harusnya bisa gitu. Jadi belum tahu kapan harus berhenti dan belum bisa paham bahwa aku ini dalam keadaan kalah ini, harusnya dalam keadaan kalah. Nah gitu, kayak masih mau fight terus gitu loh. Akhirnya yang jadi korban ya diriku sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya seperti Vivi itu loss-nya itu dalam bisnis cuma 10 sampai 15 juta. Aku sebelumnya kan tadi udah zaman kuliah udah sempat ngalami dalam satu tim itu kita berlima itu 250 juta gitu. Nah, ini juga salah satu kesalahan yang apa ya, nggak tahu sih, kalau aku sih merasa bahwa ya udahlah itu bagian dari proses yang tak alami. Di pressure seperti itu, tapi sebagian kecil menyalahkan, sebagian mungkin lempeng-lempeng aja, biasa, tapi juga kecewa pasti ada. Pasti. Tapi sebagiannya lagi itu ada yang benar-benar support, menerima dan support. Itu sampai hari ini aku masih komunikasi dan masih berhubungan baik dengan beberapa teman-teman yang support, bahkan sampai di titik aku sama Momi sekarang udah naik pun mereka tetap masih ada juga sampai sekarang. Dulu juga nggak pernah ditinggalkan gitu loh. Gitu. Jadi kerugian ini yang menyakitkan ini, kita benar-benar duit habis, nggak punya apa-apa, sampai akhirnya kan kurang nih, kan itu jalan total sampai 5 atau 6 bulan gitu loh. Itu kan harus disuntik lagi. Nah pas nyuntik ini aku pakai sertifikatnya orang tua gitu, papi dan mami, sertifikat rumah kan, untuk nyuntik lagi itu di pencairan berapa ya, 300 kalau nggak salah.
300 juta itu untuk cover dan itu belum gaji pegawai yang ada di dalam kantor. Jadi terlalu overconfident sih menurutku, terlalu percaya diri gitu loh. Dan itu terus terang sampai detik ini tuh bikin kapok untuk bermain dengan banyak partner gitu. Itu kan sifatnya kurang, sebenarnya kan beli gitu loh. Sebenarnya beli ya, walaupun ada yang invest, pada akhirnya ketika di merger tuh jadi invest, tapi karena ketidaksiapanku itu terlalu percaya diri, akhirnya kan rugi ya. Untungnya sebenarnya kalau dilihat angkanya dari skalanya sih sebenarnya aku nggak bisa menganggap itu besar atau kecil karena itu relatif gitu ya. Tapi yang dialamin teman-teman itu semua mungkin tuh uang yang penting juga. Nah, tapi yang tak alami itu juga luar biasa. Artinya juga itu pukulan yang hantaman yang benar-benar luar biasa banget sih. Jadi total kerugian itu sampai nanggung hutang itu ya kalau dihitung-hitung hampir 1 M. Karena kan show must go on, life must go on, nggak ada income. Bisnis yang tadi di MLM ini karena aku terlalu pusing di sini, ini nggak tak maintenance, nggak keurus sama saya, nggak keurus, sehingga ini jadi nggak menguntungkan buat saya gitu. Tim saya bisa berkembang, tapi sayangnya nggak gitu, nggak berkembang. Akhirnya karena sibuk di sini. Terlalu distract di sini, terlalu pusing di sini, gitu ya. Karena terlalu pusing yang di sini, kan ya gimana caranya? Punya anak istri harus tetap makan gitu. Itu menyakitkan banget. Jujur sangat menyakitkan. Buat aku sih sangat menyakitkan. Aku amit-amit sih ngalamin lagi. Hampir 1 tahun sebenarnya kalau misalkan sekarang lihat-lihat gitu ya, lihat-lihat di YouTube gitu, sebenarnya itu nggak bisa di-compare. Waktu itu kan kadang juga kan belum gede gitu. Ya nggak ada yang mau ya. Itu udah gede gitu. Walaupun banyak orang-orang di luar sana yang lebih hebat-hebat gitu yang mengalami sampai miliaran kan, kerugiannya sampai serem sampai 7 miliar gitu, Dewa Eka Prayoga gitu. Aku masih bersyukur, tapi pernah ketemu salah satu mentorku di bisnis yang dengan perusahaan Jepang ini, dia bilang mau rugi 500 juta, 1 miliar, 10 miliar ataupun rugi 50 juta itu rasanya sama. Iya sih. Dia bilang gitu, rasanya sama. Jadi kamu jangan merasa bahwa dikasih semangat bahwa kamu tuh udah pernah ngerasain, jangan sampai itu memicu kamu untuk jadi berbuat kesalahan lagi dan rugi lebih besar lagi. Justru karena itu rasanya udah sama gitu loh. Gitu waktu itu. Aku sampai nulis buku di mentorku itu karena hanya untuk nge-clear energi aja. Gitu. Buang energi negatif supaya jadi energi yang positif. Gitu. Nah terus nih ya, gimana sih Mas cara menghadapi kegagalan itu? Pasti kan banyak banget kan masalah ini itu, terus kan juga punya anak juga, punya istri juga gitu. Sebenarnya kalau ditanya seperti itu sampai hari ini pun aku nggak ngerti ya sebenarnya. Menjabarkan itu semua itu nggak ngerti. Itu saat itu mungkin ketika dialami juga berjalannya seperti seakan-akan waktu itu muternya lama banget. Hariannya itu selalu takut dengan hari esok gitu kan. Kalau malam itu takut pagi gitu. Tapi kalau sekarang dilihat kok bisa ya sampai di titik ini, itu sebenarnya juga tanda tanya gitu. Kalau buat aku sih waktu itu kalau aku boleh menjabarkan ya apa yang dilakukan, pada akhirnya ini nggak bluffing ya, bukan yang sok suci atau apapun. Aku paham banget bahwa itu nggak mudah. Mungkin teman-teman di luar sana yang lagi mengalami sebuah keterpurukan itu gak mudah melewatinya, tapi memang yang pertama memang ya kita tetap menjalani gitu loh. Tetap menjalani, dalam hal ini tuh menjalani bukan gak ngapa-ngapain, tetap nyari informasi, tetap berusaha, tetap berjuang itu ya lebih tepatnya itu nyari peluang gitu. Aku melakukan nyari peluang, yang tak lakuin nyari peluang seperti itu. Dan satu hal, kebetulan kan aku sama istri juga produktif. Ini salah satu mungkin hal teknis yang tak ingat. Ini tetap semuanya itu faktor X lah, semua faktor X. Tapi saat istri ini produktif, ini tidak terlalu tak ganggu. Jadi aku tidak terlalu mengganggu penghasilannya. Jadi kita bagi tugas. Saya sama istri waktu itu membagi tugas. Istriku memenuhi kayak makan dan sebagainya gitu. Kewajiban yang harus saya penuhi adalah kayak misalkan
gajinya asisten rumah tangga gitu buat anak. Karena kita dua-duanya kerja ini. Kalau misalkan asisten rumah tangga di-cut, nggak bisa kerja dua-duanya gitu kan. Terus sama weekend itu paling nggak kita berdua patungan untuk jalan lah kemana gitu. Hanya sekedar misalkan 50.000, 100.000 itu tetap keluar. Walaupun di tengah-tengah itu ya utang nggak kebayar sampai nunggak. Setiap hari sampai apa namanya? Ada bunga. Enggak, sampai didatengin. Setiap hari itu didatengin gitu loh sama pihak bank. Tapi ya saya menjalin hubungan baik sama pihak bank, nggak yang menghindar gitu. Sampai hari ini masih menjalin hubungan baik. Masih menjalin hubungan baik banget. Nah, itu yang hal-hal yang saya lakukan dan sering sharing sama teman-teman, tapi pasti minder. Maksudnya sama orang-orang terdekat saya udah melepas pergaulan lah, karena bener-bener minder, nggak percaya diri saat itu. Tapi terus jalanin. Intinya gitu. Berarti banyak banget ya Mas masalah yang dialami saat bangkrut gitu. Banyak. Yang paling berat itu tadi, selain hal material, secara keuangan nggak ngerti solusinya, kapan selesainya, itu selalu di pikiran tuh kayak gitu, kapan nih selesainya. Apalagi orang tua udah bisa dikatakan usianya harusnya udah nikmatin masa tuanya gitu. Kayak papi itu kan waktu itu udah di atas 60, berarti 60 berapa ya, 63an kalau nggak salah, 63an gitu, 63, 64. Mami itu selisihnya 8 tahunan, berarti sekitar 50 berapa itu, 55an lah waktu itu ya, tahun 2019, 2020, 2021. 2019 pertengahan, 2020, 2021. Jadi sekitar 2,5 tahun itu ngalami benar-benar masa-masa pacekliknya gitu. Nah, setelah mengalami masa-masa sulit, sulit, nah terus kan pasti kan Mas Marcel cari usaha kan, usaha lagi. Nah, gimana sih Mas Marcel caranya bisa yakin nih mulai usaha lagi? Yakin mulai usaha lagi. Sebenarnya sejak awal bangkrut tuh nggak pernah berhenti berusaha ya. Jadi terus berhenti, nggak ngapa-ngapain, meratapi nasib itu nggak. Untungnya nggak. Jadi tetap berusaha. Waktu itu aku nyobanya di dunia trading forex. Tapi itu belajar trading forex. Nah, kebetulan istri kan tetap jalanin di dunia eyelash extension. Waktu itu eyelash extension. Nah, dia tetap jalanin di dunia eyelash extensionnya itu produktif. Nah, pada saat titik awal bangkrut aku belajar trading, istri mulai belajar bikin honey sugar wax. Gitu. Jadi mulai belajar honey sugar wax. Jadi sebenarnya Mr. Apple ini lahir ya dari awal, yang memulai ya istri gitu. Nah, aku berjuang di trading itu, bahkan kan nggak nutup kan, bingung nggak nutup. Yang penting bisa harian, tapi tetap harus ada income gitu. Belum lagi harus hidup dari pinjol. Banyak pinjol ya. Harus hidup dari pinjol. Sampai berapa Mas? Ya banyak lah. Ya ratusan. Nggak nyampe. Nggak nyampe sembarangan. Dia nyampe ratusan, banyak. Enggak nyampe bulan enggak. Pinjol tuh loh, karena jangan dilihat kondisi yang sekarang gitu ya. Waktu itu tuh dapat pinjaman 500.000 itu udah seneng banget gitu. Iya, karena kepepet 500.000. Gitu harus mangap-mangap ini. Verifikasi kan. Geleng-geleng. Itu gitu ya, tapi harus dialami sih. Waktu itu harus dialami gitu. Diomongin negatif. Terus ada orang-orang baik yang membantu aku. Jadi ada orang-orang baik, mungkin buat ada beberapa orang, dan ada salah satu orang yang aku tuh nggak kenal sama beliau, dikenalin sama temen lama gitu, dikenalin waktu itu dikenalin untuk dimodalin lah. Nah, sampai aku nggak berhasil juga lagi mengelola uangnya, dan beliau itu sama sekali nggak marah sampai hari ini. Buat beliau yang aku nggak bisa sebut namanya, buat Koko di luar sana, ya aku thanks banget lah
suatu hari aku pengen ngajak beliau itu main ke tempat kita gitu, berkunjung ke tempat kita, karena buat aku itu angel dan aku percaya banget dia pasti sukses. Terakhir aku dengar beliau lagi kena musibah, ibunya sakit lah, intinya ibunya sakit gitu. Terus aku pernah pinjem uang, ya tak kembali, padahal nggak kenal. Jadi nggak kenal. Misalkan aku temenan sama kamu nih, lama nggak ketemu, terus aku ngobrol-ngobrol, kamu coba kasih solusi, kamu kenalin ke Mei gitu. Nah, Mei ini beda kota tinggalnya di Jakarta. Tapi mau bantuin ya? Bantuin, dan kita hanya kenalan by phone. Itu dari proses ya. Dari proses itu kita baru ketemuan. Beliau domisilinya di Jogja, tapi domisilinya di Jakarta, tapi sebenarnya aslinya Semarang, tapi orang tuanya keluarganya tinggal di Jogja. Gitu. Itu membantuin aku, dan sampai hari ini aku belum komunikasi. Sebenarnya bisa komunikasi, pengen ketemu lagi gitu. Suatu hari nanti pasti aku akan ketemu lagi sama beliau gitu. Masih ada orang baik. Iya, itu kalau boleh aku bilang itu hatinya malaikat. Kalau boleh aku bilang. Yes. Masih jomblo. Gas. Nggak tahu. Terakhir aku ketemu sih masih jomblo, nggak tahu sekarang. Jadi itu ada orang baik, dan juga mentorku yang dulu di perusahaan Jepang juga bantuin aku gitu. Bantuin aku. Ya walaupun sempat ada kesalahpahaman ya, wajar ada kesalahpahaman di sana, karena mungkin aku dibantu saat itu juga tidak bisa memenuhi sesuatu hal yang mungkin beliau tuh berharap aku bisa aktif di perusahaan Jepang itu tadi, tapi mungkin karena terlalu pusing, harus cepet gini udah piye sih keadaan bangkrut, lah iso mikir kudu milih memprioritaskan yang mana gitu. Bingung juga gitu, tapi juga pada akhirnya juga bersyukur banget bisa menyelesaikan pinjaman ke beliau gitu. Pasti ada jalannya. Oke, terus kan Mas Marcel tuh bisnisnya trading gitu ya, usahanya trading saat itu. Terus Mami kan les sambil riset coba-coba, riset ini. Terus kan akhirnya usahanya ini tok ya Mas. Ini doang. Terus Mas Marcel kok bisa ngelepas trading, fokus ke ini? Itu karena kemauan sendiri atau emang yakin kalau ini bakal besar gitu? Jadi gini, ceritanya gini, ya ini sebenarnya matematika langit kalau aku bilang ya. Yang penting kondisi hati harus semangat. Ini ada kaitannya dengan yang tadi pada saat mentor saya bantuin saya. Nah, saya menjalani usaha lain lah, intinya seperti itu. Nah, pas menjalani usaha lain ini ada sebuah hasrat atau semangat yang muncul, gitu. Walaupun juga belum berhasil saat itu, belum berhasil gitu loh, belum berhasil. Nah, tapi suasana hati ini sudah berubah, karena sebenarnya di tengah-tengah itu saya sempat bekerja di sebuah perusahaan futures, kayak broker gitu, broker untuk trading gitu. Padahal seumur-umuran saya itu nggak pernah kerja di satu perusahaan gitu. Ngelamar sering tapi nggak pernah keterima, mungkin itu yang memotivasi untuk usaha ya. Nggak pernah dipanggil gitu. Mungkin karena terlalu mintanya speknya kayak gini, mintanya tinggi gitu. Jadi nggak tahu diri lah di tepatnya. Gitu. Jadi sempat kerja 2 bulan aja, terus diskusi sama April kalau ini gimana kalau aku keluar dan ikut masak ini sugar wax gitu. Ya udah mulai masak, seminggu 2-3 kali masak kayak gitu, dijalanin sambil aku masih trading. Modal-modalan itu modal kecil kayak gitu. Sempat sampai trauma dibantuin orang itu, trauma bukan trauma karena nggak percaya sama orang yang bantuin, dibantu mosok kita sih nggak percaya, enggak, tapi karena takut gagal lagi gitu loh, takut mengecewakan lagi, itu sampai trauma, benar-benar trauma. Nah, sampai suatu ketika karena itu pola udah terbangun, terus ada income udah agak lumayan nih, agak lumayan dari usaha macam-macam itu tadi, trading dan usaha lain tadi itu udah pulih, udah kembali 2 digit nih, bisa agak sedikit ganggu ya. agak sedikit pulih,
bisa nyisihin buat keperluan, bisa sedikit-sedikit nyicil utangnya tadi. Aku masih ingat tanggal Januari tanggal 6 tiba-tiba Honey Sugar Wake viral di TikTok. Mantap. Tiba-tiba Honey Sugar Wake viral, yang tadinya orderan itu yang gede itu paling nggak nyampe 10 pieces, terus yang kecil itu belasan gitu, tiba-tiba jadi ribuan. Wow. Jadi ribuan. Roket, Bang. Langsung yang biasanya misalkan dari puluhan 10, 20, 30 kayak gitu, tiba-tiba nih loncat langsung jadi ribuan gitu. Yaitu menurut aku itu faktor X. Itu faktor X, itu matematika langit, itu tangan Tuhan semuanya. Iya sih, benar. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, dari mana tuh modalnya? Karena kan dari usaha yang sebelumnya nih maaf bangkrut kan ya. Untuk memulai bisnis yang sekarang itu dari mana modalnya? April yang muterin itu. Jadi dari itu tadi ya, aku berprinsip pada saat bangkrut itu, ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mengalami hal serupa. Jadi ibarat kata nih, kita berdua ini di dalam dunia pekerjaan itu sedang menjalankan kapalnya masing-masing nih, kapal dalam pekerjaan ya. Gitu. Istri punya kapal, saya punya kapal. Ini kapal saya ini kan bolong-bolong, hampir karam kan. Ibaratnya kalau kayu-kayunya dari kapal istri ini saya ambil buat nambal di sini, bisa-bisa ini yang bolong, atau bisa keduanya malah karam, karena mungkin nggak nutup. Kayunya nggak bisa nutup di sini, jadi bisa dua-duanya karam. Nah, dia terus muterin itu, modalnya terus diputerin. Pada saat ngepam itu gimana? Otomatis kita ambil loan lagi, ambil pinjaman, dan saya sudah ada itu uang buat kontrakan, uang buat kontrak rumah untuk perpanjangan kontrakan dipakai dulu. Dan April pinjaman karena dia reputasinya di toko Shopee-nya bagus, jadi ada waktu itu ada pinjaman sekitar, kalau nggak salah sekitar 15 atau 20 plus tabungan saya yang untuk kontrakan itu 15 juga. Jadi modal pas awal ini 30, jadi cuma pakai itu. Begitu kita penuhin, karena kan bingung, kaget kan, banyak banget orderan, ya kita kerjain sendiri semuanya. Ya dibantu beberapa pegawai waktu itu. Sebelum kalian lahir, jauh sebelum kalian lahir gitu. Gitu. Terus ini kan dapat penghasilan kan dari marketplace-nya kan, dari marketplace-nya dapat pemasukan. Ya ini buat nutup, sebagian buat nutup, ini udah langsung ketutup. Semua. Yang ini yang modal yang semua belum. Bertahap. Itu nanti bertahap sampai akhirnya udah lunas gitu. Jadi kalau ribuan omsetnya 2 digitan ada dong Mas? 3. Waktu apa nih? Bulan Januari? Total 1 bulan? Berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah berapa ratus gitu, berapa ratus juta gitu. Wow, omsetnya sebulan. Wow. Mantap. Waktu itu, makanya itu marketing langit ya, itu matematika langit, nggak ngerti lah rumusnya dari mana. Ratusan. Yang paling fantastis itu di bulan keempat kelima itu sampai 4 digit lah. 4 digit. Sempat kita pernah mengalami sampai M lah, sampai miliar, benar-benar sampai miliar. Dari produk Honey Sugar Wax. Nah, kenapa nih Mas Marcel pilih usaha ini? Bisa diceritain filosofinya mungkin? Awal mulanya, memang dari dulu kebetulan punya cita-cita. Sejak masih di perusahaan Jepang ini, punya cita-cita bahwa kita pengen bikin perusahaan kecantikan karena April seneng. Kalau sayanya, sudut pandangnya adalah melihat bahwa memang skincare itu kan kebutuhan gitu. Gitu sih. Nggak tahu kenapa banyak orang yang seneng nyoba produk baru gitu, nggak ada yang, ibarat kata gini, kita punya satu brand nih, brand kita Mr. Apple. Mungkin yang diambil, seseorang ambil body serum lotionnya tok gitu, yang dia pakai sabunnya lain, krimnya lain gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kalau saya merasa kayak marketnya masih, walaupun itu istilahnya red ocean, tapi kayak marketnya kayak nggak pernah habis aja. Gitu. Nah, untuk produknya ini kan namanya Mr. Apple ya kan. Kenapa dinamain Mr. Apple? Kenapa nggak ada cerita-ceritanya? Jadi kenapa Mr. Apple? Mr. Apple itu kan tulisannya MR besar, terus Apple gitu. Sebenarnya udah ada dulu kan Apple. Apple itu dari April, dari kata April, dia memang kasih nama brandnya gitu. Terus karena kita komitmen jadi satu, bangun bisnis bareng, sama
ketika bangun bisnis yang di perusahaan Jepang ini, waktu merintisnya kan bareng dan kita dikasih rezeki yang lumayan lah saat itu, lumayan besar lah, bisa menikmati lumayan lah. Terus kan jalan sendiri-sendiri nih, jatuh. Nah, akhirnya kita putusin jadi satu lagi gitu. Akhirnya ya MR itu dari nama Marcel Raditya gitu loh. Awalnya cuman Apple gitu, terus supaya ada masuk di sana Marcel Raditya gitu. Ya sebenarnya bisa Marcel Ray gitu kan. Gitu makanya MR-nya besar gitu. Iya. Gitu sih ceritanya. Kan usahanya udah jalan ya Mas. Berarti ada nggak sih mau buka usaha-usaha lainnya kayak misal nggak bergelut di dunia skincare tok gitu loh? Sebenarnya kalau hal itu keinginan pasti ada. Sebenarnya kalau misalkan bidang skincare-nya yang lain ada itu nggak apa-apa. Yang penting basicnya berbasis digital gitu. Jadi yang penting semua jualnya lewat digital. Mau ada beberapa sektor sih kalau menurut saya nggak apa-apa. Tapi mungkin saat ini masih fokusnya ke skincare gitu. Ngembangin brandnya dulu ya? Ya, ngembangin brandnya gitu. Sebenarnya masih panjang lah, kalau dibilang sukses ya belum, masih itu sangat relatif sih, nggak adil juga. Kelihatannya nanti bisa kelihatan sombong gitu, karena itu benar-benar relatif. Tapi yang penting saat ini tuh ya kita sangat bersyukur, tapi bukan berarti juga udah puas di titik yang sekarang, karena saya menganggapnya ini adalah sebuah amanah. Apalagi kan sudah semakin banyak yang kerja di Mr. Apple, jadi ya harus bertanggung jawab akan hal itu, mempertanggungjawabkan, dititipin Tuhan untuk teman-teman semua kerja di sini kan. Gitu. Nah, untuk harapannya ke depan nih Mr. Apple tuh biar jadi perusahaan yang wow gitu, gimana Mas? Sekali lagi ini nggak bluffing, tapi ini yang saya pakai, prinsip yang saya pakai sejak saya jatuh dulu, harus bisa bermanfaat. Gitu. Jadi selain buat bermanfaat dulu buat keluarga, itu yang utama. Setelah itu bermanfaat buat orang-orang di sekitar, dan baru orang yang lebih luas lagi. Kalau pegang prinsip seperti itu, nggak tahu, saya meyakini aja bahwa Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi gitu. Kalau kita punya mindset ini. Boleh dong Mas kasih motivasi buat orang-orang di luar sana yang mungkin mau buat usaha tapi masih ragu akan modal atau mental ya kan, takut kegagalan kayak yang Mas Marcel pernah alami gitu. Apa ya? Kalau memotivasi sebenarnya itu udah kayak ini ya, kayak kesannya kayak sok pinter atau gimana ya. Tapi gini, prinsipnya gini, kalau misalkan kita punya keinginan, punya impian, saya itu ada sebuah quotes yang memang menemani supaya tetap semangat bahwa ketika kita punya keinginan itu pasti di belakangnya ada masalah. Nah, siap ngadepin masalahnya nggak? Kalau nggak siap ngadepin masalahnya, jangan pernah punya keinginan. Gitu, jangan pernah punya impian. Gitu. Salah nggak? Nggak salah. Karena kan kita mau menjalani hidup ini seperti apa kan? Tergantung diri kita sendiri. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang impiannya teman-teman semua penting untuk diwujudkan, ya harus hadapi masalah yang di belakangnya. Resiko ya intinya. Iya, betul. Oke, guys, kita udah selesai nih ya ngobrol-ngobrol bareng Mas Marcel Raditya, owner dari Mr. Apple. Kasih atas waktunya. Semoga sebenarnya tidak meluangkan karena ini di kantor kita sendiri. Bebas. Semoga memotivasi kalian semua juga. Ya, ini kita sekedar jangan memotivasi lah, semoga bisa bermanfaat. Iya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau nggak bermanfaat, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita di sini cuma sharing. Kalau nggak bermanfaat, harus bermanfaat. Iya. Maksa. Kita cuma cerita-cerita aja guys, pengalaman-pengalaman. Mungkin ada yang belum tahu, semoga jadi tahu. Iya. Ada yang belum tahu ada brand Mr. Apple, ada brand Mr. Apple di sini. Kenapa kamu nggak mau jadi glowing boy? Aku pakai. Coba ceritain kenapa kamu nggak mau glowing? Dia selalu mengganggu. Ya, karena aku pakai
paket glowing dari Mr. Apple guys, tapi belum launching, tenang aja, bulan Maret kita launching. Ya, terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ya. Ditunggu juga video-video kita selanjutnya. Ya, jangan lupa diaktifin loncengnya. Wakanda. Kalau kalian suka sama konten kita yang bareng Pak Marcel bisa di Pak Marcel. Lah kan Bapak Marcel Rasugur ya. Oh iya. Sugar daddy. Ya guys, sugar daddy. Oke guys, sampai ketemu. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.